Baik pemirsa, kisruh Golkar berujung islah. Saya mau bilang islah dan kisruh jadi kisrah. Mudah-mudahan bukan pertanda tidak jadi islah begitu ya. Ya, ini kalau bicara soal islahnya dua kubu Partai Golkar ini, Mas Tanto, ini kan sejarah mencatat bahwa Golkar dari dulu juga tidak pernah tidak mendukung pemerintah begitu kan. Tapi Golkar yang Anda sekarang ini sepertinya selalu berseberangan dengan pemerintah. Apakah itu juga menjadi salah satu hal yang menjadi deal-deal politik antara Pak ARB dengan Pak Agung Laksono kira-kira? Pernyataan Anda itu harus saya koreksi, Don, karena bisa misleading. Tidak benar sama sekali. Golkar memang tidak berada di dalam koalisi pemerintah. Kita tidak mendudukkan kader-kader kita di eksekutif, di pemerintah. Tapi sebagaimana yang rakyat saksikan selama 1 tahun ini, Golkar itu bahkan lebih banyak mendukung program-program pemerintah. Kita lebih banyak mengendorse dibandingkan dengan partai-partai KIH sendiri. Jadi urusan dukung-mendukung ini saya rasa tidak perlu secara secara fisik ya kita berada dalam koalisi pemerintah. Dengan posisi seperti sekarang saja, Golkar itu mempunyai semacam luxury. Artinya kita bisa mendukung pemerintah ketika pemerintahan itu berada pada relnya, tapi kita juga berada pada posisi terdepan mengkritisi pemerintah ketika pemerintah kami lihat sudah mulai lari dari komitmennya atau sudah mulai tidak sesuai lagi dengan janji-janji politiknya. Jadi saya rasa selama 1 tahun inilah banyak ya komentar-komentar yang mengatakan ya lebih suportif Golkar bersama dengan KMP-nya kepada program-program pemerintah daripada partai pemerintah sendiri. Itu fakta, Don, jadi jangan dibalik balik. Oke, baik. Artinya posisi Golkar ini tentu sangat berpengaruh terhadap KIH itu juga. Nah, kalau misalnya nanti hasil islah Golkar ini berujung pada perubahan peta politik di KIH, ini kan sangat mengancam koalisi Indonesia Hebat itu sendiri. Gimana itu Mas Tanto? Saya rasa tidak ada mengancam di sini ya. Kalau memang Golkar ataupun KMP mau nyebrang, saya rasa tidak usah nunggu reshuffle pertama, kedua, ketiga, bahkan dan seterusnya gitu ya. Itu sudah lama kita bisa lakukan. Tapi kan kita ini perlu memperbaiki sistem demokrasi kita. Artinya bahwa pemerintahan yang kuat itu akan bisa berjalan dengan baik apabila diawasi oleh kekuatan di luar pemerintah juga yang kuat mengkritisi. Nah, kalau semua kekuatan yang ada di sini bergabung menjadi satu, terus siapa yang bisa melakukan fungsi pengawasan, check and balance dan seterusnya. Jadi memang apa yang kita lakukan selama ini itu adalah dalam rangka memperbaiki sistem demokrasi kita yang merupakan harapan dari kita-kita yang duduk di DPR bahkan rakyat selama ini. Kan sudah lama menjadi wacana bagaimana kita bisa mensimplifikasi fraksi-fraksi yang ada di DPR itu supaya proses pengambilan keputusan politik itu bisa berjalan dengan cepat tanpa ada kegaduhan. Nah, kalau misalnya ada 2 blok seperti ini, blok pemerintah dan satu lagi blok yang berada di luar pemerintah, saya rasa itu akan lebih mempercepat proses pengambilan keputusan politik. Nah, memang karena ini barang baru, pada awal-awalnya sebagaimana kita ketahui bersama, KMP ini kan dianggap sebagai oposisi yang menakutkan, sebagai suatu kekuatan yang akan memblokir apapun gagasan-gagasan dari pemerintah. Namun setelah 1 tahun berjalan kan ternyata prasangka itu tinggal prasangka. Yang ada sekarang ini kan kita sudah mulai menuju pada satu tatanan check and balances yang sesungguhnya. Oke, Pak Ikrar, sebenarnya yang sangat berkepentingan terhadap islah atau akurnya dua kubu Golkar ini, Golkar sendiri atau pemerintah? Ya, kalau buat saya sih yang paling utama adalah Golkar sendiri ya. Kenapa demikian? Sebab kalau mereka kisruh terus ya, mereka kan juga tidak bisa membangun program, tidak bisa mengkader orang ya, kemudian tidak bisa mengajukan atau mengendorse orang secara bagus juga ya. Itu kan menjadi satu hal yang penting. Tapi mungkin pemerintah harus mengambil keuntungan mengail di air keruh, bisa nggak dalam situasi sekarang ini? Kalau buat saya sih kepentingan Presiden Jokowi khususnya ya, dan Wakil Presiden Yusuf Kala adalah bagaimana Golkar itu
itu bisa menjadi satu unity ya, satu kesatuan yang kemudian bisa tidak perlu lagi ada yang misalnya satu mendukung pemerintah atau yang satu berada di KMP dan sebagainya. Sebab kadang malah partai pemerintah sendiri yang tidak mendukung pemerintah, begitu kan? Ya, betul. Malah Itu Golkar seperti kata Mas Tanto tadi. Apa yang dikatakan oleh Bung Tantowi itu ada benarnya. Ya, sekarang itu nggak jelas mana partai pendukung, mana partai oposisi ya. Yang seperti juga saya tulis di Kompas ya, bahwa yang paling banyak itu mengoposisi pemerintah ya. Partainya pemerintah. Termasuk juga mengacak-acak kabinet itu adalah PDIP ya. Tanpa saya akan salah loh, partai atau elit partai. Kalau buat saya termasuk juga partainya. Kenapa saya katakan partainya? Karena itu kalau memang itu orang-orang seperti teman-teman yang di DPR yang berteriak-teriak mengenai revisi Undang-Undang KPK atau kemudian Pansus Pelindo II ya, itu kan orang-orang bukan elit yang dalam artian berada di pimpinan atau pusaran pimpinan di PDIP. Mereka kan adalah pelaku di dewan dan pelaku di dewan itu harusnya mereka sadar apakah mereka itu menyuarakan kepentingan pemerintah atau kepentingan individu pimpinan. Tapi bukankah partai, semua bermuara kepada elit partai? Kalau kita melihat misalnya posisi ketua umum partai, jangan-jangan semua ketua umum partai yang berseteru, yang berkisru selama belakangan ini juga sumbernya dari ketua umum itu sendiri. Begitu? Itulah yang tadi saya katakan, kenapa Golkar itu harus meregenerasi pimpinannya ya, supaya pikiran-pikiran jernih itu kan lebih muncul ya. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa kalau kemudian pimpinan-pimpinan partai masih status quo ya, termasuk juga di PDIP ya, atau di, itu maksud saya di tadi. Demokrat ya, itu polanya masih sama. Pola pikiran yang karatan itu akan tetap mempengaruhi partai, dan kalau itu terus mempengaruhi partai, partai ini akan tenggelam. Walaupun sudah sering ganti oli tapi mesinnya masih lama ya sama aja begitu ya. Jadi makanya kenapa saya tutup tulisan saya di harian Kompas pada saat itu ya dengan pokoknya nanti rakyat ingat ya, kalau ada partai yang kemudian ingin merevisi Undang-Undang KPK jangan dipilih. Ya. Saya ingat itu, saya membaca itu. Tapi Pak Zainuddin, kalau tadi saya tanya syarat ke Mas Tanto, syarat dari Anda apa artinya untuk mencapai sebuah koalisi Islah Bersama ini? Nggak mungkin kan ada posisi ketua umum 1 dan 2 atau gantian jabat ketua umumnya? Saya kira ada beberapa tahapan untuk menuju ke sana. Itu bisa langsung kita dapatkan dari kesepakatan kedua pemimpin ini. Atau sudah diturunkan belum kepada di bawah-bawahnya? Belum. Karena ini kan berunding baru sekali. Baru kemarin ya? Baru kemarin. Dan kita, hasil kemarin belum disosialisasikan? Belum. Berarti belum closing ya? Ya belum. Karena ini kan masih tahapan. Dan saya membayangkan ini tentu tidak akan selesai dalam satu kali duduk. Pasti ada. Bisa berapa lama lagi kira-kira ini? Ya, kita kan ngejar Desember harus beres kan? Ya, kita menginginkan harus cepat. Karena kalau dikaitkan dengan perintah Mahkamah Agung kepada Kementerian Hukum dan HAM, di mana perintahnya mencabut SK yang ada. Nah, setelah itu kan SK mana yang akan jalan itu yang harus segera dirembukkan. Iya, itu perlu rembuk karena tidak dijelaskan dalam putusan itu kan SK mana yang. Kalau tidak, maka akan terjadi kekosongan. Itu yang kita minta supaya segera terjadi rekonsiliasi di antara dua pemimpin ini, kemudian kita menjalankan saja teknisnya seperti apa. Nah, apa kira-kira gestur, saya nggak tahu, Anda sudah ketemu setelah Pak Agung ketemu dengan Pak RB, kemudian gesturnya habis berbicara empat mata itu kira-kira positif atau mungkin ada gejala-gejala masuk angin lanjutan atau seperti apa? Ya, positif karena menyelesaikan hal-hal yang ringan-ringan dulu kan begitu, yang biasalah dalam setiap perundingan kan seperti itu. Kemudian hal-hal yang menjadi ganjalan di antara kedua belah pihak itu diselesaikan belakangan, tetapi karena ada kebutuhan kita harus segera menyelesaikan ini, maka saya punya keyakinan dalam waktu yang tidak terlalu lama pasti insya Allah ini akan selesai. Yang keras siapa sih sebenarnya, ARB atau AL? Saya tidak berada di dalam ruangan itu sehingga saya tidak tahu. Bukan dalam ruangan itu. Selama 1 tahun ini kenapa? Pasti ada yang keras dong sampai susah sekali untuk damai.
Oh, Dari ketawanya, saya tanya Mas Tanto, katanya Pak Ikrar, saya pinjam ini ya. Ini Pak ARB termasuk orang yang kuat pendirian nih, dalam tanda petik. Apakah itu juga sebagai salah satu faktor sehingga sampai 1 tahun lamanya ini Partai Golkar ada 2 versi nih? Ya, seorang politisi itu apalagi sudah sampai pada posisi pimpinan dari partai politik besar, ya harus mempunyai karakter, tidak gampang goyah, apalagi kalau basisnya adalah satu keyakinan. Ya, tidak boleh goyah, ya karena sikap dari ketua umum itu di samping dia menjadi panutan dari seluruh kader partai, dan kedua dia juga menjadi contoh bagi seluruh rakyat bagaimana sesungguhnya seorang pimpinan dari partai politik yang merupakan salah satu pelaku utama dari panggung politik Indonesia itu bersikap, berbuat, dan berpikir. Saya rasa yang dilakukan oleh beliau itu adalah dalam konteks itu. Tapi Mas Tanto, kalau sama-sama keras dari 2 kubu emang bisa islah nanti? Ya, keras atau tidaknya itu kan tergantung bagaimana Anda melihatnya, Don, gitu. Terkadang menurut Anda itu keras, ya bagi kita biasa-biasa aja kok. Jadi dinamika di politik itu memang seperti itu. Jadi ini kan cuman permasalahan persepsi. Nah, cuman apa yang dipertontonkan oleh kedua tokoh besar selama 1 tahun ini itu adalah sebuah suri teladan bagi rakyat kita, bagaimana mereka melihat kedua tokoh ini selama 1 tahun ini, dari tindakannya, pikirannya, maupun ucapan-ucapannya. Iya, saya sih berharap Mas Tanto dialog kita berikutnya terkait dengan islah Partai Golkar, saya bisa menghubungi Anda, sudah dialog dari gedung DPP Golkar di Slipi ya, bukan di Bakri Tower lagi ya, Mas Tanto ya. Tidak dijawab nih Mas Tanto nih. Gimana? Kenapa? Kenapa tadi? Ya, nanti kita ketemu lagi di dialog berikutnya. Mas Tanto ada dari DPP Golkar di Slipi ya, bukan di Bakri Tower ya Mas Tanto ya. Oke Mas Tanto, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time Talk. Sampai ketemu lagi dan mudah-mudahan segera bisa islah 2 Golkar ini. Saya ke Pak Ikrar dulu nih. Ini mudah-mudahan islah artinya untuk pelajaran politik bangsa, begitu kan? Tapi mungkin ada situasi di mana Golkar sebaiknya tidak rukun karena ada yang mengambil kepentingan. Kalau itu terjadi, siapa yang paling untung kira-kira? Ya, saya nggak tahu ya. Pastinya di antara partai-partai politik itu memang ada yang ingin mendapatkan keuntungan. Pasti partai politik lain? Pasti ada ya. Tapi yang buat saya yang harus disadari baik oleh 2 pemimpin atau ketua umum Partai Golkar itu adalah apa yang mereka lakukan sekarang, apakah itu kemudian berdampak kepada Partai Golkar bukan cuma pada 2015, 17, 19, tapi 10 tahun, 20 tahun ke depan. Ya, itu satu hal. Kedua, bagi kader-kader Golkar seperti Bung Zainuddin ataupun Tantowi atau yang lain, itu mereka juga harus sudah bisa berpikir secara jernih, menganalisis ya, apakah kekisruhan ini sebagai akibat dari kepentingan kelompok ataukah cuma ego dari 2 pemimpin Partai Golkar. Bukankah mereka sebenarnya sudah tahu itu semua? Nah, justru itu kalau udah tahu ya mereka harus bisa keluar dari apa namanya itu lingkaran setan seperti itu. Yang ingin saya katakan di sini ya, biar bagaimanapun maaf kata itu dua pemimpin Partai Golkar ini kan memiliki kepentingan politik dan ekonomi, khususnya Abu Rizal Bakri lah kita lihat ya, bagaimana bantuan pemerintah terhadap Lapindo dan sebagainya ya. Kalau dia nggak jadi ketua umum Partai Golkar kan agak sulit untuk kemudian melakukan negosiasi. Nah, ini juga yang harus disadari oleh teman-teman di Partai Golkar, khususnya generasi yang akan datang ya. Kenapa demikian? Kalau kemudian mereka dijadikan alat oleh ketua umumnya untuk mendapatkan konsesi atau bisa dijadikan alat power untuk negosiasi dengan pemerintah, dalam hal ini presiden dan wakil presiden, itu apa keuntungan bagi Partai Golkar sendiri yang kemudian tercabik-cabik ini? Kok bahasanya sudah seperti Wasekjen versi Ancol nih? Saya tidak. Itu adanya begitu kan? Buat saya seperti itu. Jadi buat saya itu tadi bahwa lebih baik teman-teman yang muda-muda ini bisa keluar dari jerat
kepentingan-kepentingan politik dan ekonomi Iya, iya. para elit yang teratas itu ya, dan kemudian melihat ke depan kemana arah Golkar itu selanjutnya. Ya, Kalau tapi memang- ini kan begini Pak Ikrar, sebelum terakhir ke Pak Zainuddin. Golkar ini kan 1 tahun menghabiskan energi berseteru. Betul. Itu kan capeknya luar biasa. Betul. Untuk masuk dalam kontestasi pilkada, ini kan butuh energi besar. Mampu nggak ini start gas lagi untuk lebih cepat seperti sebelum konflik? nanti hasil dari pilkada Desember 2015 ini ya, ini akan bisa menjadi batu ujian. Ya, kalau misalnya Golkar ternyata bisa mendapatkan target yang di atas 90%, artinya mereka yang di-endorse atau terpilih, Iya. itu berarti mereka akan bisa lupa juga Iya. dari konflik ini. Tapi Iya. kalau target itu ternyata Jauh misalnya dari harapan. 50% atau di bawah 5%, itu buat saya itu akan membuka mata dan pikiran dari teman-teman Golkar bahwa inilah hasil dari konflik politik atau persoalan politik. Iya, ini yang gara-gara ada. berseteru jadi begini gitu kan. Tapi kita diharapkan seperti itu kan. Anda optimistis ini akan segera berakhir positif? Ya, harapan kita ya, saya kira ini menjadi harapan dari semua kader bahwa kedua pemimpin ini akan meninggalkan legacy Ya, yang ya, baik. itu yang penting. Ya, di saat kondisi seperti ini, kemudian mereka tampil berdua dapat menyelesaikan persoalan. Saya kira itu menjadi legacy yang baik yang ditinggalkan. Ya. Jangan memperpanjang lagi, dan itu bisa menjadi legacy yang buruk juga. Iya, paling tidak nanti Anda, Mas Tanto, itu sudah satu kantor lagi di Slipi, begitu kan? Kita berharap Rapat begitu. sama-sama, Iya. gitu kan? Nanti jangan sampai nanti ada yang bikin baju beringinnya beda motif gitu kan? Oke, Pak Zainuddin terima kasih bersama kami, Pak Ikrar terima kasih. Mudah-mudahan segera selesai konflik antara Golkar dan